Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas segala karunia darinya lah kita semua Allah perkenankan berkumpul di petang hari ini dengan niat mulia Bapak Ibu semua. Niat mulia yaitu menuntut ilmu sebagai bekal dan persiapan perjalanan ibadah haji Bapak Ibu semua di tahun ini, tahun 1447 Hijriah, di tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya tanpa terkecuali, kemudian para keluarga beliau tanpa terkecuali, dan para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga kita semua Allah perkenankan, Allah karuniai kita kelak di hari akhir dengan syafaatul usma. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati, pimpinan Wafdullah, saya Wafdullah Group, Bapak Muhammad Fali Abdurrahman, SPDI, kemudian kepada Al Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri undangan kami, Bapak Ibu semua. Jadi Alhamdulillah di petang hari ini, Selasa 14 Januari 2025, merupakan kali kedua Bapak Ibu kita semua berjumpa melalui daring, melalui online, yaitu kami dari PT Wafdullah Tamu Mulia akan menyampaikan beberapa update juga nanti insya Allah di selanjutnya. Dan yang terutama adalah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi sesi manasik haji kita. Jadi kalau di pertemuan kemarin, Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala, beliau telah menyampaikan bab materi awal haji. Seingat kami itu sampai dengan materi mikot ya kalau kami simak videonya, dan nanti Ustadz akan kembali melanjutkan. Mohon keikhlasan waktunya Bapak Ibu, dan ini dijadikan sebagai ikhtiar Bapak Ibu, ikhtiar Bapak Ibu untuk komitmen Bapak Ibu yang berikhtiar melaksanakan ibadah haji di tahun 1446 Hijriah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya kepada Bapak Muhammad Fadi Abdurrahman, CEO Abdullah Group. Kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa update dan informasi terkini sekaligus sambutannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Dengaran, Mas Miko? Halo? Kedengeran Pak? Aman? Siap. Nggak ada Bentar, wajahnya tapi. Wajahnya kemana ini? bentar, saya parkir sebentar nih. Oh baik-baik. Yuk, bentar. Ya, sambil nunggu parkir ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ada kata yang lebih indah kita ucapkan pada sore hari ini tanggal 14 Januari 2025. Sudah 2025 ini ya. Sudah 2025 Pak Miko ya. Ya, Betul alhamdulillah Pak, 2025 benar. dengan izin Allah kita semuanya masih banyak diberikan nikmat. Alhamdulillah, Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya. Karena kalau kita menghitung tidak mungkin bisa. Untuk nikmat Allah sangat banyak dan sangat besar sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa. Tapi Allah memerintahkan bukan untuk menghitung,
Tapi Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan ketika kita kufur, Allah akan memberikan kita siksaan yang pedih. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, selalu kita ingat, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat. Nah, itu adalah rajanya nikmat ya, nikmat longgar. Dan terlebih lagi, Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita semua di sini, insya Allah menjadi calon tamu-tamunya Allah. Nah, ini luar biasa nih. Ini nikmat yang dikhususkan untuk Bapak Ibu nih. Karena enggak, namanya tamu itu enggak sembarang orang, ya. Tidak sembarang orang ya dipilih. Ya, berarti dipilih. Si A, si B, si C dipilih. Nah, kalau memang belum diizinkan dan tidak diundang ya, tidak menjadi tamu Allah. Yang namanya tamu itu pasti diundang. Alhamdulillah, Bapak Ibu insya Allah dengan ikhtiar Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan haji Furoda 2025, yang insya Allah berangkat sekitar akhir bulan Mei. Masya Allah Bapak Ibu nggak kerasa ya, sebentar lagi, sekarang sudah bulan Januari tanggal 14, kemudian Februari, Maret, April, Mei. Berarti Februari, Maret, April, Mei. Berarti sekitar 4 bulan lagi nih Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Sekitar 4 bulan lagi, insya Allah Bapak Ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah yang sangat besar, yaitu rukun Islam yang kelima. Bunyal Islam ala khamsin antas hadulah ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Ya. Haji bagi yang mampu. Alhamdulillah Bapak Ibu ikhtiar sudah mendaftar Haji Furoda bersama Wafdullah di tahun 2025 yang insya Allah berangkat sebentar lagi di akhir bulan Mei. Ya, jadi sekitar tadi ya sudah saya sebutkan sekitar 4 bulan lagi. Pak Abdurrahman? Halo, putus ya Pak? Iya, udah on lagi, Iya. silakan lanjutkan. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur, nah ini saya sudah standby insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah ikhtiar dan insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menggapai itu Bapak Ibu terus banyak berdoa ya Bapak Ibu ya, terus banyak berdoa ya. Kemudian Bapak Ibu terus ikhtiar segalanya karena Bapak Ibu namanya undangan itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Kemudian rezekinya cukup, kemudian Bapak Ibu juga bisa melaksanakan nanti dengan lancar. Nah, itu terus berdoa Bapak Ibu. Ya, terus berdoa dan terus ikhtiar ilmu-ilmu tentang bab masalah haji. Nah, ini salah satu ikhtiar juga. Nah, insya Allah Bapak Ibu, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalannya. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah di bulan Januari dan insya Allah sebentar lagi juga bulan Ramadan Bapak Ibu, dan proses untuk visa insya Allah sebentar lagi. Mudah-mudahan di akhir Syawal ya paling lambat, mudah-mudahan awal Dzulqa'dah semuanya sudah beres Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga doakan kami sebagai penyelenggara supaya diberikan kelancaran untuk semua proses-prosesnya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, kabar baik ya. Alhamdulillah insya Allah untuk penerbangan kemarin juga sudah saya booking ya Bapak Ibu ya. Dalam arti bukan bukan apa namanya Bapak Ibu belum belum sama sekali di booking, bukan, tapi sudah di booking. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah kita booking. Insya Allah di tanggal, kemarin tuh tanggal berapa Pak Menko? Tanggal 22 ya. Tanggal 22 Mei ya. Tanggal 22 Mei. Nah, kita sudah blocking seat dulu di Saudi Airlines karena memang haji tahun ini insya Allah sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus blocking dulu, blocking seat dulu untuk mengamankan hanya untuk booking saja. Hanya untuk booking saja. Alhamdulillah kita sudah dapat di tanggal
22 Mei ya Bapak Ibu, di tanggal 22 Mei alhamdulillah kita sudah ada reservasi untuk di Saudi Airlines. Insya Allah Bapak Ibu berangkat tanggal 22 Mei 2025. Nah, ini kabar terupdate ya Bapak Ibu dari kami Wafdullah Tamu Mulia. Nah, itu salah satu ikhtiar ya, kita sudah eh, sebagai penyelenggara sudah semaksimal mungkin, dan insya Allah kita tinggal menunggu visa ya Bapak Ibu, tinggal menunggu visa insya Allah di akhir bulan Syawal paling cepat, atau di awal bulan Dzulqa'dah ya. Awal bulan Dzulqa'dah itu berarti sekitar awal Mei ya Bapak Ibu ya, insya Allah awal Mei, atau mudah-mudahan akhir April itu sudah keluar. Nah, ini terus Bapak Ibu terus berdoa, doakan mudah-mudahan kami sebagai penyelenggara semoga diberikan kelancaran untuk proses Bapak Ibu visa haji 2025. Nah, itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita tiap tahun juga menyelenggarakan ibadah haji Furoda ini. Alhamdulillah 2024 kita juga alhamdulillah sudah melaksanakan dan lancar, dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 juga lancar semuanya. Yang paling penting tadi Pak Miko juga bilang, yaitu pembekalan bab masalah ibadah ya Bapak Ibu ya. Pembekalan bab masalah ibadah, karena ibadah ini ya penting Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu ilmunya dulu sebelum kita beramal. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Nah, dengan ikut manasik ini, insya Allah Bapak Ibu bisa terus belajar, dan alhamdulillah ya, update lagi, alhamdulillah untuk perlengkapan juga sudah OTW ke rumah Bapak Ibu semuanya, karena sudah dikirim oleh tim Wafdullah. Ya Bapak Ibu, kemarin ada sedikit keterlambatan karena memang kemarin kita janjinya kan akhir tahun ya Bapak Ibu. Nah, ini baru kita kirim karena memang baru ready, seperti koper, kemudian pernak-perniknya, yaitu baru ready, dan alhamdulillah sudah, insya Allah sudah OTW ya Bapak Ibu ke rumah Bapak Ibu semuanya. Dan di sini juga ada buku doa ya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu silahkan bisa membaca buku-buku doa-doa tersebut dan mempelajari bab tentang haji ya. Sebenarnya haji ini mudah ya Bapak Ibu ya. Hanya ada 6 hari aja, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14. Nah, itu tanggal 13 terakhir, 13 Dzulhijjah ya. Itu nafar sani. Jadi hanya ada itu aja Bapak, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau mau sampai tanggal 12 juga bisa nafar awal. Sehingga insya Allah fokus di 6 hari itu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya ya. Pesan kami, jaga kesehatan, terutama yang mungkin sudah sepuh ya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin ada beberapa yang sudah sepuh, yang sudah di atas 50 tahun. Nah, ini supaya jaga kesehatan, banyak minum vitamin ya, kemudian olahraga-olahraga. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Bapak Ibu, terakhir pesan kami yaitu jangan lupa niatnya selalu ditata karena Allah. Wa atimmu wal umrota lillah Bapak Ibu. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah, karena Allah. Nah, supaya Bapak Ibu niat, nah betul-betul niat karena Allah, bukan ingin dipanggil Pak Haji atau pengen dipanggil Bu Haji, jangan Bapak Ibu. Kita betul-betul kita murnikan niat kita hanya untuk karena Allah. Sehingga Bapak Ibu bisa sempurna, bisa mabrur, dan mendapatkan pahala al-hajju mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur, tiada balasan yang pantas kecuali surga Bapak Ibu. Insya Allah itu sambutan dari kami Bapak Ibu sebagai pimpinan Wafdullah. Update-nya adalah alhamdulillah insya Allah kita berangkat di bulan Mei ya Bapak Ibu, persiapan. Kemudian Bapak Ibu harap bersabar juga, semua informasi-informasi, semua prosedur, kemudian semua kelengkapan-kelengkapan, mungkin ada pengumuman apa dari Wafdullah, Bapak Ibu segera dilengkapin, mungkin ada data-data yang kurang atau apa. Di sini mohon kerjasamanya antara penyelenggara dan jamaah kita ya Bapak, sehingga semuanya bisa lancar ibadah haji 2025 ini. Nah, itu pesan saya Bapak Ibu, bersyukur, berdoa, kemudian niat karena Allah. Ya Bapak Ibu ya, bersyukur terus, alhamdulillah ya, supaya ditambah nikmatnya, kemudian berdoa supaya diberikan kelancaran ibadah hajinya, doakan diri kita sendiri, doakan penyelenggara, semoga semuanya lancar. Kemudian yang ketiga adalah niat karena Allah. Insya Allah itu pesan dari kami sebagai pimpinan Wafdullah, dan insya Allah
agar tidak terlalu lama, kita langsung menyimak nasihat ya, atau nanti ada manasik ya Bapak Ibu ya, nasihat dan manasik dari Ustadz Abdurrahman Zahir, dan yang insya Allah juga akan menemani Bapak Ibu semuanya untuk beribadah haji 2025, dan saya juga akan menemani Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah tiap tahun saya mengawal jamaah haji ya Bapak Ibu ya, insya Allah 2025 saya juga menyertai Bapak Ibu untuk ibadah haji 2025 1446 Hijriah, dan insya Allah Pak Miko juga ikut berangkat. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir, ini timnya kita muda-muda semua. Pak Miko ini walaupun anaknya sudah 6 tapi kelihatan muda Bapak Ibu. Anaknya sudah 6 Pak Miko. Kalau saya anaknya masih 3 Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah timnya ini masih muda-muda semua, Pak Miko, saya, ya Bapak Ibu, Ustadz Abdurrahman Zahir, dan di sini juga ada Kang Uki ya. Kang Uki itu juga masih muda Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu dikawal oleh anak-anak muda yang insya Allah energi. Ya, insya Allah Bapak Ibu mengawal Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu bisa aman, nyaman dalam beribadah haji 2025 ini. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah Bapak Ibu. Mungkin nanti ada tanya jawab di akhir aja Pak Miko. Kita lanjut ke acara berikutnya. Dari saya, jazakumullah khairan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, demikian sambutan dari CEO Abdullah Group, Bapak Muhammad Fahdi Abdurrahman, SPD. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahdi Abdurrahman, Hafizahullah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, Alhamdulillah Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa bihadihi wa ta'ata al-yaqin وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini tidak lain tidak bukan tujuan kita berkumpul secara virtual adalah menginginkan adanya kebaikan dan persiapan memantaskan diri kita menjadi tamu-tamunya Allah. Siapa yang ingin datang ke rumah presiden, dia akan persiapkan sebaik mungkin pakaiannya, cara bicaranya, parfumnya, mentalnya, dan dia akan persiapkan segala hal menuju ke sana. Apatah lagi ketika kita menuju rumah Allah Ta'ala, kita akan persiapan sebaik-baik persiapan. Tentu bukan hanya persiapan uang saja, bukan hanya persiapan fisik saja, tapi daripada itu kita persiapkan hati kita, memantaskan apakah kita telah layak menjadi tamu-tamunya Allah. Di antara miliaran orang Muslim di seluruh dunia, mengapa hanya Bapak Ibu yang terpilih menjadi tamu-tamunya pada tahun ini? Itu menjadi poin untuk bisa kita hadirkan dalam hati kita, sehingga tatkala kita menjalankan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, kita semua melakukan dengan penuh ketawaduan, menjadi seorang hamba di hadapan Tuhannya, bukan seorang yang memiliki jabatan, bukan seorang yang memiliki pangkat, bukan seorang yang memiliki kedudukan. Karena semua kita ketika beribadah kepada Allah, di mata Allah, di sisi Allah, semuanya sama, adalah seorang hamba. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling bertakwa. Oleh karena Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa saja persiapan untuk berjumpa dengan Allah 40 hari lamanya. Fathamma miqatu rabbi 40 lailah. Nabi Muhammad SAW sebelum berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha,
beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dan beliau persiapan untuk berjumpa dengan Tuhannya dengan cara dibelah dadanya, disucikan hatinya. Dibelah dadanya, diambilkan jantung hatinya, dimasukkan ke dalam bejana untuk dikembalikan lagi. Lihatlah, ini pertanda bahwa ketika seorang berniat mau berhaji, maka dia akan persiapan. Tidak mungkin dia tidak persiapan. Makanya kami bertekad dari Wafdullah berusaha untuk memaksimalkan manasik ini. Sehingga kami sarankan jangan sampai tidak hadir proses manasik. Dari setiap rangkaian pertemuan kita, baik secara virtual maupun offline, kita berharap Bapak Ibu semua hadir, tekun memahami, tekun menyimak, sekaligus juga tekun bertanya. Apa yang sekiranya tidak diketahui, maka silakan bertanya. Baik secara teknis maupun secara ibadah. Karena bentuk itulah yang menjadikan kita yakin akan kelayakan diri kita. Bagaimana mungkin kita mempersiapkan sesuatu sedangkan kita tidak mempersiapkan bekalnya. Oleh karena Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya harapkan bagi yang tidak hadir, bagi yang berhalangan bekerja, maka mohon diingatkan untuk menyimak juga rekaman dari apa yang telah kami sampaikan. Meskipun Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir juga, pada akhirnya kita pun akan terus membimbing Bapak Ibu sekalian selama di sana, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk prepare sebelum berangkat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa orang-orang munafik tidak ikut berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud? Maka Allah berikan, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau seandainya mereka siap-siap berangkat, kalau seandainya mereka mau berangkat, la'addul 'uddah, mereka akan persiapkan bekalnya. Allah berikan la'addul 'uddah, mereka akan betul-betul prepare. Ya. Walakin karihallahum bi'atsahum. Tetapi Allah benci keberangkatan mereka. Ya. Jangan sampai tercabutnya taufik dari diri kita, sehingga Allah justru berpaling dari kita. Allah tidak menginginkan kehadiran kita. Atau kita hadir di sana tapi hati kita tidak hadir di sana. Kita hadir di sana tapi hati kita menginginkan dunia, secercah dunia, sepogah dunia yang kita harapkan di sana. Justru itu bukan yang diharapkan semestinya. Oleh karena Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin samakan mindset dan persepsi terlebih dahulu bahwa rangkaian ibadah haji secara teknis ini mudah dilakukan. Dan bacaan-bacaannya pun tidak begitu banyak. Kita hanya tinggal memahami dan menghafal apa yang perlu kita baca, dan rangkaian ibadahnya mudah. Kalau sekedar sah mudah. Tapi yang kita harapkan bukan haji sekedar sah saja. Bukan haji sekedar jadi saja. Kita mengharapkan haji yang sempurna pahalanya. Yang menjadikan kita keluar dari prosesi haji dalam keadaan kita seperti baru lahir dari perut ibu kita. Yang kita mengharapkan mendapatkan surga dari haji kita. Kita mengharapkan bukan gelar dari haji kita, tapi kita mengharapkan surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Yang itu diperoleh tidak lain tidak bukan kecuali dari haji yang mabrur dan umroh yang mabrurah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai pembahasan miqat. Di mana miqat kami sampaikan kembali secara review bahwa miqat artinya adalah batasan-batasan yang Allah tetapkan baik secara waktu maupun tempat. Kalau tempat, maka ada 5 tempat. Ya, ada Dzatu Irqin, ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, ada Dzul Hulaifah. Ada diungkapkan dalam bait syair, Irqul Iraqi Yalamlamil Yamani, wa bidzil Hulaifati yuhrimul Madani, wasyamu juhfatun in mararta biha, wa li ahli Najnin qarnun fastabini. Jadi kalau Yalamlam untuk orang-orang Yaman, dan kita termasuk dari arah Yaman karena kita berasal dari selatan. Kemudian Irqul Iraqi, Dzatu Irqin untuk orang Irak. Kemudian orang Madinah adalah Dzul Hulaifah, wa bidzil Hulaifati yuhrimul Madani, wasyamu juhfatun, dan Juhfah itu untuk orang Syam, ya, yang sekarang digunakan oleh orang-orang yang mau berumrah atau berhaji dari Syam, dan di wilayah di sana ada penyakit yang memang Nabi SAW memindahkan penyakit di Madinah ke sana. Wanqul hummaha ila Juhfah. Nabi berdoa kepada Allah agar memindahkan demam Madinah itu ke Juhfah. Adapun Qarnul Manazil untuk orang-orang di Najd. Itu 5 tempat untuk miqat secara tempat, ya. Karena hikmahnya mengapa Allah tepatkan tempat-tempat batasan-batasan tertentu agar kita mempersiapkan diri, memantaskan diri jauh sebelum kita berada di wilayah haram. Bayangkan. Sehingga tujuan adanya miqat itu apa? Memantaskan diri jauh
jauh jaraknya. Sebagaimana eh, seorang prajurit ketika mau bertemu dengan raja, dia sudah persiapan bertemu dengan raja itu jauh-jauh dari sebelum gerbangnya. Dari gerbang-gerbangnya dia sudah mempersiapkan sebaik-baik pakaian, sebaik-baik perlengkapan, dia mempersiapkan. Maka Allah menginginkan kita dalam keadaan terbaik sudah mulai dari batasan-batasan yang Allah sudah tetapkan. Ibarat kata Bapak Ibu sekalian, ketika seorang bertamu ke rumah presiden, dia well prepare-nya bukan pas di rumahnya, bukan pas di rumahnya presiden, tapi sudah dari gerbangnya. Gerbangnya sudah well prepare. Nah, mikot itu adalah batasan gerbang-gerbang itu menuju rumah-rumah Allah. Sehingga adanya itu adalah menunjukkan kita sedang bersiap-siap menuju rumah Allah Ta'ala. Kita bersiap-siap sebelum masuk ke rumah Allah, kita sudah bersiap-siap. Makanya ada hal-hal yang diharamkan ketika kita sudah memasuki wilayah miqat. Kita dilarang untuk memakai parfum, kita dilarang untuk bercumbu, kita dilarang untuk berburu, kita dilarang untuk menikah dan menikahkan, melamar dan dilamarkan, kita dilarang juga untuk berkata-kata kasar, kita dilarang untuk menggunting kuku, memotong rambut, dan perempuan dilarang untuk menggunakan niqabnya, menggunakan sarung tangannya, laki-laki dilarang untuk memakai penutup kepalanya, dan sebagainya. Itu bermulai daripada miqat ketika kita mengambil niat. Dan adapun miqat zamani yang telah kita ketahui, dia adalah miqat yang bentuknya waktu. Sehingga dalam rentang waktu tersebut, kita sudah diperbolehkan untuk niat berhaji. Niat berhaji sudah diperbolehkan di rentang waktu ini. Kapan miqat haji? Miqat haji secara waktu adalah bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah pun sampai tanggal 9 atau tanggal 8. Sehingga ada beberapa bulan untuk miqat di dalam bulan-bulan haji. Ya. Oleh karenanya seorang ketika dia berhaji tamattu', maka dia sudah bisa berniat haji dengan umrah tamattu'. Ya, itu sejak Syawal, ya. Sejak Syawal. Sehingga kalau misalkan dia mau menetap dia berniat untuk haji, dia berangkat dari rumahnya itu bulan Syawal, itu bisa. Tetapi tetap saja pelaksanaan hajinya dilaksanakan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi niat umrahnya untuk tamattu' yang nantinya dia tinggal berihram di tanggal 8-nya dari tinggal hotel-hotelnya dia saja. Ya, selama dia berada di wilayah haram. Jadi dia tidak keluar dari batasan wilayah haram, maka dia bisa untuk perform langsung umrohnya atau hajinya di tanggal 8. Itu namanya miqat zamani untuk haji. Adapun miqat zamani untuk umroh maka tidak terbatas pada bulan. Dia sepanjang tahun diperbolehkan kita untuk berumrah, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihram yang kita masuk ke dalam rukun berikutnya, ya. Di miqat-miqat ini kita melaksanakan ihram. Ihram itu bukan sekedar pakai yang kita pakai, tapi ihram itu adalah niat yang kita ambil dalam menggunakan pakaian ihram. Baik laki-laki maupun perempuan. Tentu tidak sama pakaiannya. Kalau laki-laki hanya 2 helai pakaian yang dia gunakan tidak berjahit, tidak berbentuk pakaian. Adapun wanita, maka pakaian syar'i yang biasa dia gunakan ketika dia sholat. Ya. Ketika dia sholat artinya seluruhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, telapak tangan itu termasuk depannya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi di mana kita sudah berada di wilayah miqat, maka kita mengucapkan kalimat niat. Niat dalam ihram adalah labbaik Allahumma umratan. Kalau kita maunya haji tamattu' dan kita nanti akan melaksanakan haji tamattu', maka kita mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Ya. Saya berniat untuk umrah tamattu' yang sampai ke haji, ya. Sehingga nanti dia ketika tanggal 8-nya dia tidak perlu keluar area miqat lagi. Cukup dari hotelnya saja sudah bisa mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya. Nah, setelah itu kita baru mengucapkan kalimat talbiyah sebanyak-banyaknya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan bacaan daripada kalimat talbiyah ini sebetulnya bukan hanya satu, Bapak Ibu. Dan ini pun bacaan kalimat talbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Ada bacaan juga yang diajarkan Nabi SAW, labbaika ilahal haq, labbaika ilahal haq. Dan kemudian juga beliau membaca kalimat talbiyah seperti yang diungkapkan oleh para sahabat, labbaika wa sa'daik, ya, labbaika wa sa'daik, itu juga termasuk kalimat talbiyah. Dan kita bisa memvariasikan kalimat-kalimat ini. Nabi SAW juga mengucapkan kalimat labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil, labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil. Itu juga termasuk kalimat talbiyah yang termasuk sunnah dari Nabi SAW yang berasal dari riwayat yang sahih. Beliau mengatakan juga labbaika labbaika sa'daik wa sa'daik wal khairu biyadaik wal raghba'u ilaika wal amal. Aku memenuhi panggilanmu dan aku selalu mentaatimu. Segala kebaikan berada pada kedua tanganmu dan segala harapan serta amal ibadah hanya kepadamu. Dan kalimat-kalimat talbiyah ini harus kita renungi. Makna daripada kalimat talbiyah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah memenuhi panggilan. Seperti seorang anak dipanggil oleh orang tuanya dengan penuh antusias. Dia bukan menjawab yang iya ketika dipanggil, wah Abdurrahman kemari. Maka dia bukan hanya menjawab iya, tapi iya aku serius ke sana, iya aku akan ke sana, iya betul-betul aku antusias. Itu definisi labbaik. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat talbiyah, dia mengucapkannya dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme. Dia nggak boleh lemas. Makanya para ulama mengatakan sampai-sampai para wanita itu diperbolehkan mengeraskan suaranya ketika talbiyah. Sampai-sampai para wanita diperbolehkan mengeraskan suaranya ketika talbiyah. Hukum asal suara wanita adalah rendah. Tapi dalam kondisi bertalbiyah diperbolehkan meninggikan suaranya selama tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki sekitarnya atau tidak ada peluang untuk syahwat bagi laki-laki sekitarnya. Perlu menjelaskan demikian. Ini pertanda bahwa kalimat talbiyah harus serius diucapkan. Dan kualitas dari pahala haji atau umroh kita juga bergantung dari seberapa banyak dan seberapa serius kita menghadirkan perasaan kalimat talbiyah dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pelit-pelit mengucapkan kalimat talbiyah. Ketika umroh saja, kita bertalbiyah kalau naik kereta, itu hanya 2,5 jam di kereta. 2,5 jam di kereta. Kalau di bus, 6 jam. Dahulu Nabi SAW, ketika beliau umroh dari Madinah, dari Dzulhulaifah, sampai menuju Makkah itu 8 hari 8 malam. Sebagian riwayat mengatakan 7 hari 7 malam. Bayangkan 7 hari 7 malam. 24 kali 7. Kita cuma 2,5 jam bertalbiyah. Sedikit sekali pahala kita dibanding dengan pahala Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga kualitas daripada ibadah kita tergantung dari seberapa banyak kita mengucapkan kalimat talbiyah dan seberapa serius kita mengucapkan kalimat talbiyah. Maka di kondisi ketika kita sudah berihram, saya sarankan untuk menonaktifkan handphone atau menonaktifkan notifikasi. Sehingga kita nggak terfokus dengan handphone kita. Nggak fokus scrolling, nggak fokus update status, nggak fokus bikin video reels, nggak fokus bikin konten, enggak. Kita fokusnya berdoa. Kita fokusnya bertalbiyah. Jadikan momen kita beribadah hanya untuk Allah itu saja. Jangan sampai ada harapan untuk dipuji oleh orang, atau ingin orang tahu, atau ingin orang lihat. Tidak perlu. Cukup kita fokus dalam beribadah ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an al-hajj. Segera langsung kita berniatkan seluruhnya kita pasrahkan untuk Allah Ta'ala. Ya. Biarkanlah untuk dokumentasi ada dari tim kami yang akan dokumentasi. Ya, adapun Bapak Ibu sekalian fokus saja dalam beribadah. Kami harapkan tidak terlalu terfokus dengan dokumentasi yang akhirnya sibuk foto, ada lupa doa. Lupa doa banyak sekali kita lupa kepada tujuan awal. Ya, kita tahu semua harimau itu ketika dia datang ke hutan dan dia fokus kepada tujuannya itu berburu rusa, dia akan dapat buruannya. Once dia lupa dengan tujuan awalnya, dia akan tidak dapat buruan. Begitu pula kita. Ketika kita bertujuan untuk haji, kita menginginkan pahala sebesar-besarnya. Tapi begitu di sana kita lupa ada tujuan-tujuan duniawi yang kita harapkan, maka akan berubah juga haluannya dan nantinya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita tujukan. Sebagaimana definisi haji adalah al-qasdu, yaitu bertujuan. Sangat disayangkan sekali orang pergi ke sana malah lupa dari tujuan awalnya. Sangat disayangkan sekali. Sehingga ketika berangkat ke sana, jadikan tujuan awal adalah saya ingin saya ingin semua dosa saya terampuni. Saya ingin saya masuk surga dengan haji ini. Saya ingin
saya ingin mendapatkan pahala yang banyak, saya ingin menjadi haji yang mabrur, saya ingin menjadi umroh yang mabrurah. Itu yang kita harapkan. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sebagaimana teknis dijelaskan, kalau tidak salah kita nantinya akan landing ke Madinah kalau tidak salah ya. Sehingga nanti kita akan berihramnya dari Dzulhulaifah. Kalaupun nanti kita berihram dari Jeddah, berihram dari Yalamlam, berarti kita berihram di pesawat dan kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj, gitu ya. Mutamatti'an ilal hajj. Dan inilah cara dalam menggunakan kain ihram. Sebagaimana Bapak Ibu yang pernah umroh mesti tahu apa yang digunakan ketika ihram, yaitu 2 helai kain, yang satu di bawah namanya izar, yang satu di atas namanya rida. Dan kita boleh menggunakan sabuk, kita juga boleh menggunakan sendal yang berjahit, kita juga boleh menggunakan tas yang berjahit, tidak masalah. Karena yang dilarang itu bukan semata-mata jahitannya, tapi pakaiannya. Oleh karenanya seseorang yang menggunakan celana dalam tidak berjahit itu pun tetap dilarang. Karena yang dilarang itu bukan jahitan, tapi adalah yang berbentuk pakaian, begitu ya, berbentuk pakaian. Semua yang berbentuk pakaian dilarang meskipun tidak berjahit. Sehingga semua yang berjahit tapi bukan bentuk pakaian maka tidak terlarang. Jam tangan kita ada jahitannya, biasanya ada jahitannya. Kemudian tas kita ada jahitannya, dompet kita ada jahitannya. Apakah berarti diharamkan menggunakannya? Tidak, karena bukan pakaian, tapi dia aksesoris. Ya, tapi dia aksesoris. Adapun sendal itu juga termasuk ada jahitannya biasanya. Ya, ada jahitannya. Sehingga bukan termasuk larangan menggunakan sendal, tas, jam tangan, dompet yang ada jahitannya. Ya. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang nomor 6 ini adalah kondisi ketika kita sedang tawaf saja. Namanya ittiba. Ittiba itu pergelangan tangan kanan terbuka. Namanya ittiba. Kenapa Ustaz perlu ittiba? Ittiba itu pada dasarnya dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berumrah di tahun ke-7 Hijriah, Umratul Qadha. Saat itu para kafir Quraisy, mereka meremehkan Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa mereka datang dari wilayah-wilayah yang penuh dengan penyakit. Karena wilayah penuh dengan penyakit otomatis lemah-lemah. Maka Nabi SAW sengaja membuka pergelangan tangan sebelah kanan dan berlari di 3 putaran pertama untuk menunjukkan kekuatan. Sehingga kita ini kuat, kita ini gak sakit-sakitan. Untuk menunjukkan demikian kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga kita disunahkan juga untuk membuka pergelangan tangan kanan kita ketika tawaf saja. Adapun sebelum tawaf dan sudah tawaf kita menutup pergelangan tangan. Sehingga selesai beres tawaf dan mau sholat di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, kita sudah dalam keadaan tertutup pergelangan tangan kanannya. Banyak jemaah yang lupa menutupnya, sehingga akhirnya sampai sa'i dia kebuka tangannya. Memberes ketika sholat sunnah di belakang makam Ibrahim dia tetap terbuka tangannya, maka ini keliru. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian-bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah. Kita melihat di sini nomor 1 adalah Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga, berwarna hitam disebabkan karena dosa-dosa manusia yang menempel di atasnya. Dan juga kenapa kita disunahkan mencium Hajar Aswad bukan semata-mata karena batunya. Kita mencium Hajar Aswad disunahkan, ya tidak sampai wajib ya. Itu bukan semata-mata karena batunya, bukan. Tapi semata-mata karena Nabi SAW pernah mencium itu. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau berkata kepada Hajar Aswad, laqad alimtu annaki hajar. Aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu. Falaula ra'aitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiru kama qabbalt. Kalaulah aku bukan melihat Nabi SAW melihat engkau dicium oleh Nabi SAW, maka aku tidak akan menciummu. Ya. Dan kita sunnah menciumnya, tapi tidak sampai wajib. Dan kita tidak boleh melakukan kezaliman. Artinya apa? Artinya suatu yang sunnah jangan sampai digugurkan dengan yang zalim. Ya. Karena tidak sampai wajib juga. Karena sebagian orang memperjuangkan Hajar Aswad, tapi ternyata menzalimi dengan menyikut-nyikut kanan kiri. Ingat, ya, bagaimanapun kita ingin menggapai sesuatu yang sunnah, tapi dengan cara yang zalim. Adapun yang kedua, Babul Ka'bah, ini pintu Ka'bah. Dan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu adalah multazam. Itu adalah multazam. Ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad adalah nomor 6 itu adalah
multazam. Dan kita disunahkan untuk iltizam. Iltizam itu menempelkan seluruh tubuh, ya, peluk seluruh tubuh itu di kiswah, di sini saja, di multazam saja, ya, di area pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu kalau memungkinkan ya. Adapun di tempat-tempat lainnya tidak disunahkan, hanya di multazam saja. Itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tidak oleh Nabi SAW, sehingga tidak sampai derajatnya ke Nabi SAW, tapi adalah asar sahabat, dan asar sahabat termasuk bisa diamalkan, ya. Adapun yang ketiga itu mizab. Itu adalah tempat di mana air berkumpul. Kalau air hujan di atas berkumpul, maka keluar air hujan dari atas itu, ya. Kemudian yang keempat adalah syadroan. Dia adalah apa namanya, penahan daripada batu-batu Ka'bah, dinding-dinding Ka'bah, agar tidak jatuh, sehingga apa namanya, batu-batu di Ka'bah tersebut tertahan di bawahnya. Kemudian yang kelima adalah Hijr Ismail atau Hatim. Hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah. Dulunya Ka'bah itu berbentuk huruf D, Bapak Ibu. Jadi hurufnya D. Akan tapi di zaman ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, sebelum jadi Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu mau merenovasi Ka'bah karena bangunannya sudah buruk karena sering terkena banjir. Maka mereka hanya mengumpulkan uang-uang yang halal saja. Mereka tidak mau mengumpulkan uang yang haram, tidak menerima donasi yang haram, tidak menerima donasi dari harta riba. Maka mereka hanya mengumpulkan dari donasi yang uang halal saja. Ternyata uangnya nggak cukup, cuma bisa bikin persegi saja. Akhirnya untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang semua bahwa dahulu Hijr Ismail sempat menjadi bagian daripada Ka'bah, maka dibuatlah tanda, sehingga orang yang sholat di belakang, sholat yang di dalam, mereka sholat di dalam Hijr Ismail, maka mereka berpahala seperti sholat di dalam Ka'bah. Dan Nabi SAW mensunahkan sholat dalam Ka'bah. Beliau berkata kepada Aisyah, "Salli fil hijri in istata'ati." Sholatlah di dalam hijr kalau kau mampu. Sehingga ada kesunahan kita sholat di Hijr Ismail kalau bisa. Dan memang sudah ada jadwal-jadwalnya, sebagaimana di Raudhah, ya. Lagi jadwal dari jam segini sampai jam segini, itu biasanya ada di status website, status di Instagram daripada Haramain, ya. Adapun yang ketujuh, ini adalah makam Sayyidina Ibrahim. Makam itu adalah tempat berdiri, bukan makam, ya, bukan makam. Dahulu Nabi Ibrahim ketika menaikkan batu-batu di atas Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdiri di sana. Dan makam Ibrahim telah dimundurkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya. Jadi posisinya bukan seperti awal semula, ya, tapi telah dimundurkan, ya, atas ijtihad daripada Umar bin Khattab. Dan tentu ijtihad Umar bin Khattab termasuk ijtihad yang dianggap di dalam syariat, dikarenakan Umar bin Khattab termasuk yang yang mendapatkan apa namanya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqtadu billadzaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedelapan, yaitu rukun Hajar Aswad, artinya sisi-sisi dari Hajar Aswad. Yang kesembilan, rukun Yamani. Rukun Yamani ini adalah posisi menuju Yaman, ya, posisi ke arah Yaman. Dan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita berdoa dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun ketika kita start sejajar dengan Hajar Aswad, maka kita berdoa bebas, zikir bebas, sampai ketika berjumpa dengan rukun Yamani, maka kita mengucapkan doa sabu jagat dari nomor 9 ini sampai nomor 1, ya, sejajar. Dan disitulah kita mengucapkan kalimat penutup dari doa-doa kita. Para ulama mengatakan bahwa hendaknya setiap doa pun demikian, ditutupi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana kita doa ketika tawaf, di awal putaran kita doa bebas, dan di akhir kita menutupnya dengan doa sapu jagat, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya doa sapu jagat adalah doa yang merangkum setiap doa-doa yang kurang. Sehingga kalau di antara kita ingin meminta kepada Allah Ta'ala, dan kita sudah tidak tahu lagi meminta apa, karena semua sudah kita sampaikan, maka tutuplah doa dengan doa sabu jagat. Karena dia adalah doa yang menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang 10 adalah rukun Syami. Rukun Syami berarti ujung Ka'bah yang mengarah ke Syam. Yang 11 adalah rukun Iraqi, yaitu ujung Ka'bah yang menghadap ke Irak. Adapun nomor 10 adalah Sitarul Ka'bah. Dia bagian daripada kiswah Ka'bah. Yang kiswah Ka'bah ini diganti setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi
tanggal 9 Zulhijjah pas kita di Arafah, itu Kiswah Ka'bah diganti. Jadi Kiswah Ka'bah itu diganti dengan yang baru berapa lama? Setahun sekali. Setahun sekali, ya. Dan yang 11 yang ke-11 ini adalah bagian daripada Ka'bah yang bentuknya termasuk persegi. Tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya, berarti kalau kita tawaf, kita puterin yang bulatnya yang perseginya doang, maka tawaf kita tidak sah. Karena tawaf itu harus mengelilingi semua bagian daripada Ka'bah. Sehingga nggak boleh dia tawafnya ke dalam, ya. Cuman bangunan persegi ini aja, nggak sampai luar Hijr Ismail. Ya, kalau dalam persegi aja maka tawafnya tidak sah. Karena tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah secara utuh. Berarti dia mengelilinginya dari luar Hijr Ismail, ya. Tentu sisinya adalah dia menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya, dan kemudian ketika dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, mengangkat tangan kanan menghadap kiri sejajar dengan Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar ketika dirinya sejajar dengan Hajar Aswad. Dan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan saja tidak perlu dicium. Angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar, nggak perlu dicium. Isbah tidak perlu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menaiki untanya, ya, atau kudanya, dan beliau menggunakan tongkat untuk mencium Hajar Aswad, ya. Dan pada dasarnya tidak ada pernah beliau isbah seperti itu kepada Hajar Aswad, hanya melambaikan tangan saja. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada multazam. Ya, jadi cara multazam itu seperti ini. Demi iltizam, ya. Dan di antara syarat atau rukun daripada tawaf, kita wajib bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Jadi satu-satunya rangkaian ibadah di dalam haji dan umroh yang kita harus dalam keadaan bersuci, ya, tentu ya selain sholat ya, sholat sudah jelas harus dalam keadaan bersuci. Tapi selain sholat adalah tawaf. Sehingga ketika ihram kita nggak wajib bersuci. Jadi ihram boleh dalam keadaan apa? Sedang haid, tidak masalah. Dalam keadaan sedang haid tidak masalah. Ya, dahulu juga Asma, ya, itu pun berihram dalam keadaan sedang nifas. Ya, Asma istrinya Abu Bakar, tapi ya, bukan Asma anaknya Abu Bakar, tapi istrinya Abu Bakar itu pun berihram dalam keadaan nifas. Kemudian juga kita tahu semua Aisyah dahulu juga sempat sempat haid, ya. Ketika mau haji dia sempat haid, sehingga dia sah hajinya saja tapi belum sempat umroh. Akhirnya umroh di akhir sesi, ya. Sehingga boleh kita dalam keadaan kita haid, masih keluar haidnya, kita ihram niat nggak masalah. Tapi kita nggak bisa masuk Masjidil Haram untuk tawaf, karena tawaf syaratnya harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Hatta sa'i saja itu pun tidak harus bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Sehingga ketika kita udah beres tawaf, keluar lagi darahnya, nggak masalah lanjutkan sa'inya, karena sa'i tidak ada syarat harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Dan ketika kita mau tawaf, maka kita masuk masjid tentunya, dan kita mengucapkan doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa versi panjangnya yang termasuk sunnah Nabi SAW. Tapi kita bisa mencukupkan dengan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, itu bisa. Atau dengan mengucapkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, itu bisa kita ucapkan demikian. Ya. Dan kemudian ada doa juga ketika melihat Ka'bah. Ya, di antara salah satu riwayat yang disebutkan adalah Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Ya Allah, berikanlah atau tambahkanlah rumah ini kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya, dan juga kebaikannya, dan juga wibawanya. Nah, atau juga yang termasuk sunnah adalah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ini ketika kita melihat Ka'bah, ya. Dan biasanya akan berderai air mata, akan bercucuran air mata dan membasahi pipi-pipi kita dan janggut-janggut kita ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, ya. Sama seperti orang ketika pertama kali melihat Masjid Al-Aqsa depan mata, dia akan nangis. Begitu pula orang yang pertama kali melihat Ka'bah, saya akan nangis. Bahkan yang berkali-kali lihat Ka'bah akan menangis harusnya. Karena betapa agungnya rumah tersebut menjadi rumah pertama yang pertama kali Allah bangun di muka bumi ini. Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin.
Sesungguhnya rumah pertama yang Allah bangun ya di bumi ini adalah Ka'bah, Bakkah. Sehingga nama lain daripada Mekah adalah Bakkah. Bakkah mubarakah, yang penuh dengan keberkahan dan menjadi rumah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Tentu kita menisbatkan rumah itu kepada Allah bukan karena Allah butuh rumah, tapi saking mulianya rumah tersebut maka dinisbatkan kepada Allah. Seperti unta, untanya Nabi SAW. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah untanya Allah bagi kalian sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sejajar dengan Hajar Aswad dan sudah dipastikan tangan kanan kita terbuka atau ittiba. Setelah itu kita mengucapkan kalimat Bismillah Allahu Akbar. Kalau kita tidak mampu menciumnya, maka kita cukup melambaikan tangannya saja. Ya. Kemudian kita memutari Ka'bah 7 putaran dan selama tawaf kita boleh membaca zikir bebas. Ya, ini adalah panduan salah satu zikir bebasnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi tidak ada zikir spesifik kecuali dari rukun Yamani ke Hajar Aswad saja. Sehingga selama perjalanan tersebut kita bebas membaca zikir apapun yang kita baca selama bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari sunnah Nabi yang ada dalilnya. Ya. Adapun bacaan-bacaan yang bisa kita baca, maka hendaknya yang pertama saya berharap Bapak Ibu sekalian menyamakan persepsi ini. Pertama, berbanyak minta dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, jauhkanlah saya dari neraka. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya Allah, jadikan saya orang yang masuk surga Firdausmu. Ya Allah, jadikan saya orang yang termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Itu doanya. Jadi yang pertama adalah doa berbanyak minta akhirat. Yang kedua, ya Allah, jadikan saya orang yang mendapatkan hidayah, taufik dari Engkau. Minta hidayah dan taufik. Karena kita bisa menjalankan ibadah dengan hidayah Allah dan taufik dari Allah. Kita bisa meninggalkan kemaksiatan karena hidayah dan taufik dari Allah. Bukan semata-mata karena kuatnya kita, bukan semata-mata karena banyaknya uang kita, bukan semata-mata karena tidak adanya kesempatan, bukan. Tapi semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah. Yang ketiga, minta keturunan yang saleh dan salehah. Ya. Sehingga minta menjadikan kita adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doa juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa doa-doa yang memang dari Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, di antara komitmen kami juga dari Wafdullah, kita kan mengirim buku ya, buku Bapak Ibu ya. Buku Ustadz Yazid ini. Nah, lihat kan, ini akan dikirim juga ke Bapak Ibu sekalian. Dan buku ini sudah terdapat kumpulan doa-doa di dalamnya. Ya, nanti Bapak Ibu lihat di halaman 122. 122. Dan itu semuanya adalah doa-doa yang sahih dari Quran maupun Sunnah. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian menghafal dari sekarang. Mulai menghafal dari sekarang. Alangkah nikmatnya ketika kita bisa membaca doa tanpa perlu dibimbing. Karena kita tahu semua hajat kita beda-beda. Dan kita lebih khusyuk dengan berdoa dengan apa yang kita harapkan sendiri. Dibanding dengan hanya mengaminkan saja apa yang dibaca oleh ustadznya. Dan saya berharap kita semua berikhtiar terlebih dahulu untuk bisa menghafal apa yang perlu kita hafal dari doa-doa. Dan karena sekiranya kita sudah menghafal doa, kita akan lebih giat dalam berdoa. Berbeda dengan orang yang nggak hafal doa-doa. Dia akan bingung doanya. Akhirnya ujung-ujungnya, ya Allah, Engkau kan udah tahu apa yang aku mintakan kan? Ya udah, amin ya Allah. Akhirnya gitu aja. Nah, gimana ceritanya dia di kondisi di mana dipersilakan untuk meminta malah nggak minta, malah cuma bilang ya Allah seperti biasa, ya Allah, amin. Nggak bisa. Jangan sampai doa kita demikian. Ingat, doa perlu diucapkan, diulang-ulang. Kita tahu semua bahwa dahulu Nabi SAW mengulang doanya 3 kali. Ya, beliau juga mengulang doa-doa di Arafah berulang-ulang kali dengan doa yang berulang-ulang. Sehingga ketika di sana Bapak Ibu sekalian, persiapkan apa yang menjadi doa-doa kita yang kita ungkapkan selama di sana dan diulang-ulang. Jangan bosan untuk diulang dan yakin akan pengijabahan doanya. Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah sambil engkau yakin akan terijabahnya doa tersebut. Sehingga jangan sampai kita berdoa tapi kita tidak yakin dengan terijabahnya doa. Yakin bahwa doa tersebut akan diijabah. Kemudian setelah itu kita baru berjalan menuju rukun Yamani dan kita kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang disunahkan untuk mengusapkan rukun Yamani, mengusap rukun Yamani ada kesunahan. Tetapi kalau tidak mampu maka kita bisa melewati saja
kemudian kita mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang semisal Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itu termasuk doa yang disunahkan. Setelah kita melewati Hajar Aswad dan sudah selesai 7 putaran, barulah kita menuju belakang makam Ibrahim. Dan kita sambil membaca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ya, coba bareng-bareng Bapak Ibu dalam hati aja. Apa namanya? Nggak perlu open mic ya. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ya, tentu file ini insya Allah akan di-share Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka dan murojaah. Tapi kita baca ini wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Setiap kali saya bimbing jemaah, saya selalu perhatikan agar setiap jemaah bisa membaca apa yang menjadi bacaan ketika rangkaian ibadah terjadi. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita berusaha untuk tahu apa yang kita lakukan. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Sehingga bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita bisa memahami apa yang kita sedang lakukan dan kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, meskipun akan kebimbing juga pada akhirnya. Dan ketika kita sholat 2 rakaat, nah, kita menutup ini dulu ya. Kita menutup tangan kanan dulu, tidak lagi ittiba, kemudian kita sholat 2 rakaat ringkas. Sholat 2 rakaat ringkas. Sholatnya tidak panjang. Jadi tidak semua sholat kalau panjang itu bagus, enggak. Enggak, saya ulangi, enggak semua sholat kalau panjang bagus, enggak. Terkadang ringkas lebih bagus. Dalam sholat apa yang ringkas? Yang pertama, sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu lebih utama ringkas. Nabi SAW itu ringkas sholat qobliyah subuhnya. Ya sebagaimana kata Aisyah, asyukku am qara'a bi ummil kitabi amla. Aku ragu apakah Nabi baca Al-Fatihah apa enggak. Saking ringkasnya Aisyah ragu radhiyallahu taala anha ragu Nabi SAW ini baca Al-Fatihah apa enggak. Saking ringkasnya. Ya tentu ringkas tetap tumanina ya, bukan berarti cepat seperti patuk ayam. Tapi tetap sempurna tumaninahnya. Tetapi tidak membaca bacaan yang panjang-panjang, enggak baca Al-Baqarah, enggak baca Ali Imran, enggak baca Al-Maidah, enggak baca surah An-Nisa. Jadi baca yang ringkas-ringkas. Dan di antara bacaan yang ringkas itu yang Nabi SAW baca adalah di rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Ya. Sehingga kita baca surat yang ringkas saja. Dan kita kalau penuh di belakang waktu biasanya penuh ya. Kita boleh di daerah mana saja asalkan di Masjidil Haram. Kalau seandainya sholat di belakang makam Ibrahim itu penuh, kita akan cari tempat insya Allah selama berada di Masjidil Haram. Dan jangan pula kita sholatnya persis di belakang makam Ibrahim sehingga jemaah yang mau putar tawaf itu susah. Bukan, ya kita bisa cari tempat yang memang bisa untuk sholat dan selama itu di Masjidil Haram. Ya, kita tahu bahwa syariat disyariatkannya salat di belakang makam Ibrahim itu atas requestan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab request kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, sampaikan kepada Allah untuk menjadikan salat di belakang makam Ibrahim. Ya, ittakhidh min maqami Ibrahim musalla. Maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Subhanallah. Jadi ada syariat-syariat yang memang hasil requestan Umar bin Khattab. Hasil permintaan Umar bin Khattab jadi syariat. Di antaranya adalah syariat memakai hijab. Jadi ibu-ibu wajib pakai hijab di depan non-mahramnya itu gara-gara Umar bin Khattab. Syariat Umar bin Khattab. Khamr diharamkan gara-gara Umar bin Khattab. Beliau request kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa bahwasanya Umar bin Khattab adalah seorang wali dari wali-walinya Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita salat di belakang makam Ibrahim, maka kita bisa menuju tempat air Zam-Zam dulu. Kita minum air Zam-Zam dan mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan obat dari segala macam penyakit. Dan minum air Zam-Zam tergantung niat daripada yang minumnya. Kita tahu semua sabda Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya. Dan air Zam-Zam juga menjadi obat sekaligus menjadi pengenyang bagi orang yang tidak makan. Karena Nabi SAW mengatakan, innaha mubarakah, innaha ta'amu ta'min, wa shifa'u suqmin. Sungguh airnya penuh dengan keberkahan, dan airnya tersebut menjadi makanan bagi pengenyang selain susu, karena air yang bisa mengenyangkan adalah air susu.
dan air zam-zam. Ya, air zam-zam. Dahulu ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah sebulan tidak makan dan tidak mengkonsumsi makanan, hanya minum air zam-zam saja, dan ternyata dia bisa gemuk, bisa gemuk. Ini pertanda bahwa air zam-zam itu mengenyangkan. Dan ada ludah Nabi SAW pada partikel-partikel air zam-zam, karena Nabi SAW pernah meludah ke sumur zam-zam. Sehingga kita minum air zam-zam, kita meminum partikel-partikel kecil dari ludahnya Nabi SAW. Dan kita tahu semua fisik Nabi SAW adalah berkah. Semua fisik Nabi dan Rasul adalah berkah, berkah secara fisik, ya, dan tidak bisa dikiaskan dengan selainnya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita tawaf, ya, maka kita wajib melakukan syarat sahnya, yaitu kita berniat melakukan tawaf dengan tadi Bismillah Allahu Akbar, termasuk ke dalam niat tawaf, dan kemudian kita suci dari najis, baik badan maupun pakaian, dan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sehingga ketika kita batal di tengah-tengah tawaf, maka kita wajib wudu. Ustadz, kalau sentuhan sama non-mahram gimana Ustadz? Sentuhan sama non-mahram misalnya kesentuh. Allah mengatakan kalau tidak sengaja kita menyentuhnya maka tidak batal. Kalau tidak sengaja sentuhan dengan non-mahram maka tidak batal. Kalau sengaja menyentuh, dosa dan batal. Kalau sengaja nyentuh, ya. Adapun suami istri ketika bersentuhan tidak batal, menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ya, karena Nabi SAW sebelum beliau berangkat sholat, beliau cium istri-istrinya. Beliau pun ketika sholat malam, beliau menepuk kakinya Aisyah di dalam rumah. Dan umumnya ketika menepuk kaki dalam keadaan di rumah lagi, ya, berarti tidak menggunakan pakaian, kan begitu. Maksudnya adalah tidak berpakaian tertutup karena sama-sama di rumah, ya, sama-sama di kamar. Sehingga yang lebih kuat pendapatnya suami istri ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Dan kemudian menutup aurat, berada di dalam Masjidil Haram, memulai tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, Ka'bah berada di sebelah kiri, yang berarti bertolak belakang dengan arah jarum jam. Ya. Kemudian di luar bangunan Ka'bah, artinya tidak di dalam yang perseginya, dan mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Kalau kita batalnya di mana misalkan? Batalnya misalkan di putaran ketiga. Berarti kita nanti wudhu lagi, kemudian masuk lagi ke putaran ketiga lagi. Akhirnya kita nggak ulang dari awal, tapi melanjutkan tadi tawaf yang sudah kita lewati. Berhentinya di mana? Mulai dari situ lagi, gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Ada juga syarat yang berikutnya, meskipun khilaf para ulama, ya, mengenai mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan. Artinya dia tidak memisahkan antara satu tawaf dengan tawaf lainnya dengan jarak yang lama, kecuali dengan udzur seperti sholat wajib atau buang hajat atau istirahat karena capek atau tidak mungkin, kan, ya. Sehingga mualah termasuk di antara salah satu syarat, meskipun para ulama ada yang menganggapnya sebagai kesunahan, ya. Hal-hal yang dibolehkan ketika tawaf adalah berbicara yang baik. Jadi Nabi SAW sempat mengatakan bahwa tawaf itu sama seperti sholat. Yang bedakannya adalah kalau tawaf boleh berbicara, ya. Kalau sholat tidak boleh berbicara. Faman takallama minkum, siapa yang berbicara di antara kalian, maka fala yatakallama illa bi khairin. Maka tidak berbicaralah kecuali yang baik-baik saja. Artinya dalam kondisi tawaf kita masih boleh berbicara, tapi usahakan mengisi dengan hal yang bermanfaat, membaca Quran atau berzikir atau berdoa, ya, boleh demikian. Dan boleh minum tentunya, ya. Kemudian hal-hal yang dibenci ketika sedang tawaf adalah mengeraskan suara atau zikir atau doa sampai mengganggu khusyuk orang lain. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh travel tidak sunnah, ya. Travel di luar sana yang tidak mengajarkan sunnah Nabi SAW, mereka biasanya teriak-teriak pakai satu komando, ya. Ada ustadznya yang bimbing, kemudian dikomandoi, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati jadi komando. Akhirnya apa? Akhirnya jemaah lain terganggu. Nah, kita tahu semua bahwa kita nggak boleh mengganggu ibadah orang lain. Kita nggak boleh mengganggu kekhusyuan orang lain. Kita baca Quran di samping orang yang sedang sholat saja, kalau keras-keras dan dapat mengganggu kekhusyuannya dalam sholat, kita bisa berdosa. Apatah lagi juga dalam tawaf, ya. Orang semua punya doa, mereka punya kekhusyuan. Jadi jangan sampai kita mengganggu mereka semua. Sehingga hal yang dilakukan dan komitmen kami adalah dengan tidak mengkomandoi, ya. Kita hanya mereminder Bapak Ibu, kita sudah satu putaran. Bapak Ibu, kita sudah berada di rukun yang mani. Bapak Ibu, kita sudah
7 putaran. Jadi saya menyampaikan. Adapun doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan, nanti Bapak Ibu semua membacanya masing-masing. Masing-masing. Kita tidak komandoi. Dan itulah salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa tentang apa yang kita minta. Kita akan reminder, Bapak Ibu jangan lupa berdoa. Bapak Ibu jangan lalai. Bapak Ibu jangan terdistract dengan keadaan kanan kiri. Bapak Ibu jangan terdistraksi dengan kanan kirinya yang berisik. Bapak Ibu terfokus baca, baca, baca. Saya akan reminder itu. Tapi Bapak Ibu hafalkan dan baca. Boleh sambil baca buku. Boleh sambil baca buku doa. Jadi dibaca doanya, difahami artinya, direnungi maknanya. Itu di antara cara kita menjaga kekhusyuan kita dalam berdoa ketika tawaf. Kemudian banyak berbicara urusan dunia. Sempat-sempatnya ketika tawaf nerima telepon ngomongin bisnis. Apalagi sambil deal to deal, deal-dealan nggak boleh. Ya, kita nggak boleh deal-dealan bisnis dalam masjid karena tidak boleh berniaga di dalam masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijaratak." Kalau kalian melihat ada seorang yang sedang berniaga atau berjualan di masjid, maka katakan kepadanya semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada kalian. Ya. Kemudian tawaf dalam keadaan menahan kencing atau BAB. Ini juga termasuk salah satu hal yang makruhkan ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian sebelum tawaf, ketika dari hotel masing-masing mau tawaf, kita pastikan sudah dalam keadaan berwudu plus sudah menyelesaikan hajat-hajatnya. Kalau misalkan pipis sudah pipis, kalau misalkan mau pup sudah selesai. Jadi nggak ada cerita kebelet. Ya, usahakan demikian agar kita bisa fokus nanti dalam beribadah. Ya. Sehingga usahakan sebelum tawaf kita jangan makan pedas-pedas, jangan makan Indomie pakai saus, pakai sambal, jangan juga banyak terlalu minum. Ya. Cukupnya saja sehingga kita tidak nantinya menahan buang air besar atau buang air kecil. Kemudian hal juga yang dibenci ketika tawaf adalah mengusap-ngusap makam Ibrahim dan tembok Ka'bah selain Hajar Aswad, Rukun Yaman dan Multazam. Ingat, yang ada kesunahan untuk menyentuh itu adalah Hajar Aswad, Rukun Yamani, dan juga Multazam. Selain itu tidak ada kesunahan untuk menyentuh bagian daripada Ka'bah. Begitu pula makam Ibrahim nggak ada yang bisa dipegang-pegang, makam Ibrahim nggak ada. Ya, itu bukan kesunahan. Banyak di antara jemaah Indonesia atau jemaah IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ini nyentuh-nyentuh makam Ibrahim. Padahal tidak ada kesunahan sama sekali. Nabi SAW tidak melakukannya. Dan itu perbuatan yang diada-adakan dalam agama dan tidak diperbolehkan. Ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas, insyaallah taala di manasik yang berikutnya kita akan lanjut lagi di bab sa'i. Di bab sa'i insyaallah yang akan kita sedikit-sedikit dan Bapak Ibu sekalian juga usahakan juga untuk tetap berprogres mempelajari manasik ini karena lagi-lagi manasik ini tentang bagaimana kesiapan kita memantaskan diri untuk pergi haji. Jangan sampai kita tidak ada persiapan dan kita tidak memahami apa yang kita lakukan. Memantaskan diri dengan cara belajar dan kami akan berusaha secara bertahap menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal terperinci mengenai ibadah yang akan kita lakukan. Ada masalah teknis insya Allah akan dijawab oleh Pak Miko, begitu pula Pak Abdurrahman. Demikian yang kami sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan kita kembali. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Zahir atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, calon jamaah Abdullah Group, jamaah haji 2025. Demikian Bapak Ibu sesi penyampaian materi dari Ustadz Abdurrahman Zahir. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung open mic ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk berinteraksi dengan Ustadz terkait materi manasik yang telah disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan Pak, langsung Pak. Saya berniat badal pada saat niat umroh awal, umroh kudum, kita sudah langsung sebutkan annya ya Ustaz. Mana sih? Oke, ya kalau umroh itu ini untuk badal haji atau badal umroh Pak? Badal haji, jadi kan badal haji berarti umroh nanti. Awalnya kan umroh kudum Ustaz. Betul. Badal haji berarti nanti niat badalnya nanti pas dari hotel. Labbaik Allahumma hajjan an. Oh, berarti umrohnya tidak? Enggak, tidak. Karena haji dan umroh terpisah. Terima kasih Ustaz. Itu aja. Barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu jamaah haji yang lain yang ingin bertanya silakan lanjut saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Pak Wiwi. Mohon bertanya Ustadz, untuk tawaf sebatas mana kita diperbolehkan memakai alas kaki? Dan satu lagi kebetulan istri saya itu kakinya sampai sekarang waktu itu ada salah satu penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa lepas dari alas kaki. Jadi apakah bisa pakai alas kaki? Utamanya ini kebetulan istri saya memang lagi ada bermasalah. Dan secara umum bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sebetulnya diperbolehkan menggunakan alas kaki, terutama bagi yang sakit ataupun cedera, ataupun dia ngerasa kalau nyentuh ke lantai langsung dia biasanya kebelet tipis terus. Ya, ada masalah, ada kendala. Tapi usahakan alas kaki yang digunakan adalah alas kaki khusus yang bersih untuk masjid, bukan alas kaki yang dipakai dari luar. Ya, usahakan demikian agar kita menjaga adab ketika masuk masjid. Meskipun demikian, kita tahu semua sholat dalam menggunakan alas kaki termasuk sunnah. Ya, ini adalah sunnah yang tertinggal, yaitu adalah sholat menggunakan alas kaki. Sehingga dalam kondisi-kondisi ketika kita sholatnya dalam nggak kedapatan di dalam masjid, didapatnya di luar masjid di pelataran, ya otomatisnya nggak pakai karpet. Kita bisa sholat dengan menggunakan alas kaki dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat menggunakan alas kaki. Kalau di masjid-masjid yang udah ada karpetnya, tentu kita nggak sholat menggunakan alas kaki karena dia domain DKM kan. Tapi di luar masjid, kalau kita nggak dapat karpet, kita bisa menggunakan alas kaki. Dan dikiaskan oleh para ulama, begitu pula ketika tawaf di Masjidil Haram. Ya. Dalam kondisi-kondisi di mana memang kita masih bisa pakai alas kaki, yang kebetulan memang alas kaki kita adalah alas kaki yang memang khusus untuk tawaf, maka tidak masalah kita menggunakan hal demikian. Ya, sendal tentunya ya khususnya. Memang kalau dalam ihram ini tidak ada larangan kalau kita menggunakan sepatu bagi para laki, tetapi memang disunahkan untuk menggunakan sendal. Digunakan untuk menggunakan sendal. Karena di zaman Nabi SAW ada orang yang nggak punya sendal, maka Nabi memperbolehkan menggunakan sepatu, menggunakan sepatu, sehingga diperbolehkan juga menggunakan sepatu memang ketika memang tidak ada sendal atau memang karena ada ada keperluan ya, misalkan kakinya ada luka sehingga kalau misalkan ini nggak boleh kena udara dan sebagainya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz, itu ada batasan yang informasinya nggak boleh berjahit atau bagaimana nggak untuk alas kaki atau bebas? Bebas. Karena lagi-lagi alas kaki bukan termasuk bagian daripada pakaian. Dia termasuk sama Ah, seperti aksesoris lainnya. Sehingga kalau ah, laki-laki nggak ada larangan untuk apa menggunakan alas kaki, termasuk juga adalah kaos kaki dan sepatu. Ya, sekiranya itu ada hajat kebutuhan di dalamnya. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Allahu a'lam. baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Baik, bagi jamaah yang lain yang mau bertanya, kami persilahkan langsung open mic bertanya kepada Ustadz. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu, terkait manasik hajinya? Kalau ada yang mau bicara tentang teknis lagi bisa juga nanti dijawab oleh Pak Miko dan Pak Abdurrahman insya Allah. Atau absen dulu Pak Miko? Mungkin ada jamaah yang
Baik, baik. Halo, Pak Miko, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak, aman Pak. Sebentar Pak. Mungkin yang mau bertanya teknis keberangkatan, silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah, insya Allah sudah 75 jamaah yang bergabung di Haji 2025. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin. Baik, Assalamualaikum saya warahmatullahi izin, saya, wabarakatuh. ya silakan Pak. Ya, mau tanya hal teknis sama pertanyaan basic sih sebenarnya. Kita berangkat insya Allah tanggal 22 Mei ya. Berarti untuk kepulangannya itu di tanggal berapa? Eh, terus pertanyaan kedua yang sangat basic sih. eh, ini kan ini kan ibadah benar-benar ibadah yang meluruskan niat gitu ya. Kekhawatiran saya itu ada setitik rasa ingin gitu ya, di luar dari satu kebanggaan atau yang sejenisnya. Kira-kira ada nggak sih kiat atau doa-doanya supaya kita benar-benar lillahi ta'ala? Karena kan ini kan ibadah benar-benar ibadah buat saya pribadi suatu kebanggaan sebenarnya ya, dalam hati. Nah itu yang saya khawatirnya tercampur antara niat ibadah dengan rasa-rasa yang seperti itu. Itu aja sih Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya jawab dulu ya. Eh, Doa untuk terhindar dari riya atau dan sum'ah eh, adalah doa dari Nabi SAW di mana beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya sampaikan di ini ya, bisa saya sampaikan di chat ini. Kalau bisa sebentar. Gimana caranya nih? Nah, ini bisa dihafal ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika. Oh, chat disable ya? Nggak bisa di chat kah? Pokoknya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau artinya adalah ya Allah, aku berlindung darimu dengan mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Itu diantara doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diajarkan kepada Abu Bakar secara khusus. Ataupun juga doa minta keikhlasan, diantaranya adalah Allahumma ja'al a'mali kullaha salihah. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku soleh. Waj'alha liwajhika khalisan. Jadikanlah semuanya ikhlas karena engkau, ikhlas untuk engkau. Wala taj'al fiha li ahadin ghairika syai'an, dan jangan jadikan itu sesuatu untuk selain engkau. Itu di antara minta keikhlasan. Tapi ala kulin semua doa-doanya itu adalah doa minta keikhlasan untuk dijaga keikhlasannya. Karena keikhlasan itu sulit. Dia harus dijaga di tiga keadaan sekaligus. Yang pertama sebelum beramal, yang ketiga beramal, yang kedua ketika beramal, yang ketiga adalah setelah beramal. Jadi seorang ketika mau ikhlas dalam hajinya, dalam umrohnya, berarti dia harus apa? Mengikhlaskan sebelum berangkat, ketika berangkat, dan sudah selesai berangkat. Berusaha untuk tidak pamer, tidak ujub, tidak ria, dan sebagainya. Itu menjaga itu berat. Dan tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Pak Abdurrahman, Iya, tadi terkait schedule ya, silakan Pak. untuk berangkatnya, alhamdulillah kita sudah bicara dengan Saudi Airlines. Insya Allah berangkat di tanggal 22 Mei, kemudian kita insya Allah pulang tanggal 11 Juni, Pak Wahyu ya. Totalnya sekitar 21 hari.
Itu, insya Allah. Nah, tentunya kita tetap menunggu visa dulu, baru bisa confirm 100% untuk maskapai. Akan tetapi kita sudah blocking seat. Blocking seat itu ya istilahnya kita udah tandain lah di Saudi bahwasanya kita itu berangkat tanggal 22 Mei dan sudah kami kirimkan reservasi juga ke Saudi Airlines. Nah, ini sebagai patokan untuk jamaah, tapi tentu kita juga tetap harus menunggu visa terlebih dahulu karena memang Haji Ifrodah ini yang utama adalah visa. Ketika visa keluar, maka semuanya akan aman semua. Insya Allah seperti itu. Semoga Allah mudahkan ya Pak. Amin. Ibu, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Amin, amin. Insya Allah. Ya Pak Wahyu udah semangat nih ya, udah nggak sabar ya untuk berangkat ya. 4 bulan lagi Pak, Insya Allah Pak. Insya Allah, insya Allah. Berarti kita bukan hanya siapkan bagaimana beribadahnya, tapi juga siapkan fisiknya juga, tentunya Eh, mentalnya juga Iya, sama betul. semuanya. Karena memang haji itu ibadah fisik ya. Ibadah fisik juga. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi terkait teknis. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Boleh? Uh, Waalaikumsalam, silakan dengan Bapak siapa? Eh, Assalamualaikum dengan Pak Pak Arif Arif. nih, Pak Ustadz. Oh Ya, ya, siap Pak Arif. untuk yang, ya pertanyaannya tanggal 22 itu kita itu dari rumah atau kita sudah berkumpul di satu tempat atau di hotel gitu, sehari atau 2 hari sebelumnya atau seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Arif, untuk teknis keberangkatan memang kita harus menunggu visa terlebih dahulu. Ini hanya ancar-ancar saja ya Pak ya. Di keberangkatan tanggal 22 ini, ya insya Allah kita H-1 kita sudah berkumpul di hotel Pak. Jadi tanggal 21 Mei kita sudah berkumpul di hotel dan itu sudah kita siapkan semua, sudah include semuanya. Itu untuk manasik lagi, nanti manasik offline di H-1. Karena nanti kita ada 2 manasik. Manasik offline itu di bulan Syawal dan di H-1 itu sebelum keberangkatan. Jadi nanti kita nginep di hotel deket airport. Nah, kalau tahun kemarin kita nginepnya itu di Hotel One One. Nah, kemungkinan besar insya Allah tahun 2025 ini kita juga di Hotel One One juga atau di Swiss Bell Inn ya atau Swiss Bell, insya Allah seperti itu. Tapi insya Allah yang paling kuat insya Allah di One on One karena kita punya allotment di Hotel One on One untuk haji seperti itu Pak Arif. Jadi H-1 kita sudah berkumpul semuanya, kita persiapan, kita manasik. Nah, nanti tanggal 22-nya kita jadi tinggal nyebrang aja ke bandara nah, dan tinggal berangkat seperti itu Pak. Semoga Allah mudahkan Pak Arif dan jamaah semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Kalau satu Sama-sama. lagi Pak Ustadz, kalau untuk visa Iya. itu apa visanya tuh turunnya seluruh rombongan anggota atau ada tem 1, tem 2, berapa orang dulu gitu. Ada tahapan seperti itu apa langsung semuanya gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Iya, pengalaman di tahun 2024 karena kita isutnya juga barengan ya Pak ya. Jadi nanti keluarnya juga barengan semua Pak. Seperti itu. Karena kita sudah kumpulkan semua data jadi satu sehingga nanti ketika kita isut kita barengan semua sehingga kita keluar juga barengan Pak. Jadi nanti kita kirim langsung satu PDF total semua jamaah. Seperti itu Pak. Jadi tidak satu persatu itu tidak seperti itu. Ya, sekali lagi semoga Allah mudahkan untuk kita berangkat haji dan terus berdoa Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan kelancaran kemudahan untuk kita berangkat haji di tahun 2025 ini. Amin. Amin, amin Pak Ustadz, amin. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi terkait teknis. Jadi insya Allah untuk pembimbing ya Bapak Ibu ya, beliau adalah Ustadz Abdurrahman Zahir. Nah, pembimbing Bapak Ibu semua untuk Haji 2025 dan nanti juga ada pembimbing lagi di Saudi ya, di pembimbing dari di Saudi yang sudah stay di Saudi, yaitu insya Allah mahasiswa Universitas Islam Madinah. Jadi nanti insya Allah ada dua Ustadz, Ustadz Abdurrahman Zahir dan nanti ada Ustadz yang standby di Saudi seperti itu. Dan insya Allah juga kami sebagai pimpinan Wafdullah dan Pak Miko
beserta Kang Uki sebagai tour leader juga akan menemani Bapak Ibu semuanya untuk keberangkatan haji 2025 seperti itu. Nah, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya lagi. Terkait dokumen-dokumen segala macam Bapak Ibu, nanti admin apabila ada update atau apa segera diinfo, tapi insya Allah untuk selama ini, sampai saat ini semuanya sudah lengkap ya untuk kelengkapan dokumen Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan-kekurangan nanti bisa diinfo oleh admin. Dan apabila ada pengumuman-pengumuman ya Bapak Ibu supaya bisa cepat Bilangin tadi respon, kalau sehingga kita nanti udah bisa beres lancar semuanya. selesai tanggal 21 masuk hotel kita. Ya, ya silakan jamaah yang mau bertanya lagi. Nah, untuk manasik online, kenapa kok kita manasik online terus ya, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, bertanya-tanya seperti itu. Memang kita manasik online dulu setiap bulan, Bapak Ibu. Karena nanti manasik offline-nya, manasik yang secara tatap muka, Bapak Ibu, itu nanti di bulan Syawal. Dan kita manasiknya juga langsung di tempat replika. Replika untuk manasik haji dan umroh yaitu di Tangerang ya Bapak Ibu. Insya Allah di Tangerang nanti di bulan Syawal. Nah, adapun sekarang kita manasik online dulu sampai bulan Ramadan nanti. Nah, nanti bulan Syawal kita baru manasik offline seperti itu. Dan selalu di tengah bulan ya Bapak Ibu ya, sekitar tanggal 4, 15 kita akan selalu mengadakan manasik online. Baik Bapak Ibu, saya izin absen Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang saya absen ini hadir di Zoom. Kalau saya absen dari list Zoom-nya sepertinya kurang oke ya. Saya absen dari data manifest kami. Kalau ada nanti mohon open mic-nya Bapak Ibu ya. Di sini ada Pak Asep Nopian, apakah hadir di Zoom hari ini? Hadir, Pak Hadir. Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ya. Pak Asep. Kemudian ada Pak Pandu, apakah hadir Pak Pandu? Hadir, Mas Miko. Hadir, baik, terima kasih Pak Pandu. Pak Ramahadi Satria, apakah hadir hari ini? Hadir. Hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Alia, apakah hadir? Lanjut ke Bapak Sukirno, apakah hadir Pak Sukirno? Sukirno Cokro? Hadir sama Bu Harti. Alhamdulillah. Lanjut berarti ke Pak Sutar Widi Cahyono, apakah hadir? Hadir sama Bu Ika. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sutar. Lanjut berikutnya Pak Eri Sohairi. Apakah sudah hadir di Zoom kita hari ini? Baik, kemudian Pak Tri Rudihantoro, apakah hadir? Tidak sepertinya. Pak Wiwi Sugianto? Alhamdulillah hadir sama Bu Julianti. Baik, terima kasih Pak Wiwi. Kemudian lanjut Pak Wahyu Setia Bekti, apakah hadir? Assalamualaikum, hadir. Saya bersama istri hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu konfirmasinya. Kemudian Pak Aziz Hidayat, apakah hadir? Assalamualaikum Pak Miko, hadir Pak Miko bersama istri. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Wiwi hadir berarti ya, Bu Wiwi Dwi Siswani ya? Toyib Pak Miko, toyib. Baik, terima kasih Pak. Kemudian lanjut ke Ibu Purwaningsih. Hadir Mas Miko. Hadir, baik Bu, terima kasih Bu. Pak Jelas Handi, kembali. Pak Handi Oscar, apakah hadir? Baik, saya lanjut. Ibu Intan. Kemudian Ibu Yulismar, apakah hadir? Bu Ibu Yulismar ini dari Padang nih Pak Miko, 3 orang. Hadir Pak. Hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah. Hadir tuh Pak Abdurrahman, beliau Pak Abdurrahman. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kemudian ada Ibu Zulfati. Ini bareng ya, Bu Yulismar, Bu Zulfati, kemudian Bu Harti mungkin ya.
Beda, Mas, beda. Oh, beda ya, beda ya. Beda. Kalau Bu Harti apakah hadir? Ibu Lasia apakah hadir? Ibu Paikem? Ya, jadi nanti yang nggak hadir bisa kita kirim rekamannya. Baik, kemudian Pak Basir ya, Pak Basir apakah hadir? Ibu Wasina apakah hadir Ibu Wasina? Pak Sutrisno? Pak Kusnin? Pak Roslian? Kemudian Rombongan Bengkulu itu, Pak. oh ini 10 orang. termasuk Bu Wiwi Suryani Bengkulu nih ya. Iya. Baik, Nah, ini 10 orang, 11 orang ya, rombongan Bengkulu. baik saya lanjut lagi nih masih ada setengahnya lagi nih ya, izin Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya diinterupsi nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan. Kemudian saya lanjut lagi Pak Ardian, apakah hadir? Sedang tidak hadir, saya istri Anissa mewakili. Oh baik, Alhamdulillah. Berarti terhitung hadir ya, Alhamdulillah. Iya. Kemudian Ibu Wardah Temu hadir ya. Hadir, Alhamdulillah. Pak. Baik, terima kasih Ibu. Pak Zainal Arifin, Hadir, Pak. baik. Ini Beserta istri. Ibu Dinarsiah berarti ya. Iya, betul, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Pak Ya, Darwin, apakah hadir Pak Darwin? Ibu Resti, apakah hadir Ibu Resti? Ibu Kurniawati, apakah hadir? Kemudian Pak Joko Haryanto, apakah hadir? Hadir, baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, gitu. Oh, gitu loh. Ibu Tarmi hadir? Hadir. Hadir, baik. Pak Ramahadi hadir? Kemudian Ibu Alia, Pak Sukirno, Ibu Suharti, apakah hadir Ibu Suharti? Tadi udah Ustaz. Udah ya, Ibu Suharti udah, oke baik. Kenal sama Bu Suharti. Iya. Bapak Muhammad Kayumi, oh ada ini ya, di absen ada. Pak Abdul Rasid, apakah ada Pak Abdul Rasid? Baik, demikian Bapak Ibu, saya izin absen ya. Ini absennya masih tercampur Bapak Ibu. Nanti di pertemuan berikutnya kami listing kembali dari data yang sudah masuk di admin Wafdullah insyaallah. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik sesi manasik hajinya maupun ada hal-hal teknis yang mungkin Bapak Ibu semua masih dirasa perlu ditanyakan, kami persilahkan. Pak Herdian Yoki hadir juga ya. Alhamdulillah. Pak Herdian. Hadir Pak, Alhamdulillah. Sama istri juga hadir. Siap. Siap.
Pak Arif sama Bu Lena hadir ya Pak Ustadz. Pak Ari dan Bu Lena itu ya, belum saya panggil berarti tadi itu ya. Ya, Baik, Pak. yang belum dipanggil lagi siapa tadi? Pak Joko juga udah ya. Pak Joko hadir, alhamdulillah. Bu Puji Rahayu, Pak. Pak Afannya Ya, datang. Pak Bu Puji ya, Pak Ya. Afan siap. Baik, siapa lagi tadi ada yang belum saya panggil namanya? Mohon maaf Bapak Ibu. Ibu Herawati hadir Pak Ustadz. Ibu Herawati hadir, Ya, Ibu baik. Hera, temannya Ibu Purwa. Iya, saya kok nggak dipanggil-panggil ya. Baik Ibu, mohon maaf Ibu. Saya tadi manggilnya dari data manifest Ibu, sengaja ya. Oh iya nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu yang belum saya panggil tadi? Sudah semua insya Allah Pak. Sudah semua ya, Masya Allah nih Pak Ya. Abdurrahman hafal semua ini berarti ya, Alhamdulillah. Baik Pak Abdurrahman, ada yang mau disampaikan kembali Bapak Abdurrahman kepada para jamaah semua? Iya, pada intinya jaga seperti tadi yang pesan-pesan saya ya Pak Miko ya, jaga kesehatan, banyak berdoa, banyak berhusnudzon billah ya, kemudian terus siapkan materi-materi manasik tadi yang sudah disampaikan Ustaz Zahir, terus dipelajarin, dihafalkan doa-doanya, insya Allah juga singkat-singkat semua doa-doanya, dan jangan malu-malu untuk bertanya sama admin Wafdullah atau langsung bisa ke saya juga bisa, ke Pak Miko juga bisa. Jadi jangan malu bertanya Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang terkait teknis, terkait tentang ibadah yang perlu ditanyakan, pokoknya kita terbuka ya, insya Allah. Silakan di WA aja atau mau main ke kantor, langsung konsultasi ke kantor juga insya Allah kita buka untuk Bapak Ibu semuanya, appointment, mau di jam berapa, hari apa, insya Allah kita terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Semoga aman, selamat, lancar, dan barokah semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur semuanya, bisa berangkat tepat waktu, dan semoga Bapak Ibu sehat walafiat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Salah itu Pak Miko. Baik, Ustadz Abdurrahman Zahir, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup sesi kita di petang hari ini, Ustadz? Ya, saya pesan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus mengupgrade keilmuan kita tentang prosesi rangkaian ibadah haji ini, baik secara persiapan teknis, persiapan ibadah, persiapan hati, persiapan mental, persiapan fisik, dan semua kita persiapkan untuk hari hanya. Kita tahu semua ini butuh persiapan yang panjang, sebagaimana pelari maraton butuh berbulan-bulan untuk persiapan maraton di hari hanya, apalagi ibadah haji yang dimana kita akan gaspol di 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan itu bukan ibadah yang mudah ya, bukan ibadah mudah, sehingga kita minta pertolongan terus kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita sampai di hari hanya dalam kondisi prima secara hati, mental, fisik, dan segalanya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Zahir dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Fadil Rahman tadi di sesi sebelumnya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, para calon tamu-tamunya Allah, para duyufur Rahman yang insya Allah berikhtiar menjemput undangan haji Bapak Ibu ya di tahun 2025 ini, tentu kami dari PT Wafdullah Tamu Mulia berharap kita semua, Bapak Ibu semua yang telah mendaftar di Wafdullah bisa berangkat haji di tahun 2025 ini atau di 1446 Hijriah. Tentu Bapak Ibu semua, seperti yang kami sampaikan sejak sesi awal di bulan lalu, Wafdullah akan menyelenggarakan sesi manasik ini beberapa seri. Jadi setiap bulan insya Allah akan ada selalu manasik juga. Jadi mohon Bapak Ibu semua tetap semangat, meskipun Bapak Ibu semua visanya belum ada yang megang visa satupun ya, seperti itu. Jadi bagian dari manasik ini merupakan dari kita jadikan ikhtiar Bapak Ibu agar Allah panggil Bapak Ibu semua untuk berhaji di tahun ini. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak nyaman didengar Bapak Ibu semua. Dan kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi bulan depan Bapak Ibu ya insya Allah ya. Nanti akan ada undangan lagi dari kami insya Allah.
Selamat beristirahat Bapak Ibu semua.